Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, Nabi juga menjelaskan salasu da'awatin yustajabu lahunna. Ada 3 doa yang doa itu pasti mustajabah, pasti dijawab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa orang yang dalam perjalanan. Dan yang ketiga, wa da'watul walidi li walidihi, doa kedua orang tua untuk anak-anaknya. Jadi doa kedua ibu bapa untuk anak-anaknya itu ada garansi, ada jaminan dari Rasulullah SAW bahwa doa kedua ibu bapa itu pasti dikabulkan. La syakka fihinna, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan ini harus kita perhatikan. Sebagai orang tua, kita harus berhati-hati bersikap terhadap anak. Sebagai anak harus berhati-hati bersikap kepada kedua orang tua. Karena kalau kedua belah pihak ini tidak berhati-hati, akan menjadi malapetaka besar bagi keduanya. Kalau kedua orang tua tidak bisa mengontrol dirinya, kemudian terucaplah ucapan-ucapan yang tidak baik untuk anaknya, maka ucapan kedua orang tua itu mustajabah. La syakka fihinna, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya berkaitan dengan mustajabahnya doa dan ucapan orang tua itu. Karena kalau orang tua salah ucap untuk anaknya, ucapan itu tidak bisa ditarik balik. Nggak jadi, silap, ralat, ulangi, hapus. Tidak ada bahasa itu. Sekali dia terlepas dari lisan seorang tua, maka berlakulah hukum mustajabah. Dan sudah banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ada seorang ibu marah besar karena vas bunga, pot bunga mahalnya tanpa sengaja tersenggol oleh anak kandungnya, lalu jatuh pecah. Karena vas bunga itu harganya mahal, si ibu marah besar. Terus dia bilang, supaya kau celaka seperti pecahnya pot bunga kesayanganku ini. Waktu pun terus berjalan.
1 minggu kemudian si anak ditabrak oleh kereta api karena melintasi palang kereta pada saat kereta sudah mau melintas. Tercabik-cabik tubuh sang anak. Menjadi potongan-potongan daging kecil, persis seperti yang dibilang oleh ibunya pada saat si anak menyenggol tanpa sengaja vas bunga kesayangan ibunya, hancur, dan spontan ibunya bilang, semoga kamu celaka seperti hancurnya vas bunga kesayanganku itu. Hati-hatilah sebagai orang tua. Jangan sampai terucap ucapan-ucapan yang itu tidak bisa pernah ditarik kembali. Sehingga jangan pernah bilang yang tidak baik untuk anak-anak, untuk menantu yang ada hubungan secara spesifik privasinya, pribadinya itu dengan kita. Karena ucapan yang sudah diucapkan tidak akan pernah bisa diralat. Dan doa kedua orang tua itu adalah doa yustajaba lahunna, doa yang di dalam doa itu Allah pasti segera mengabulkannya. Sehingga sebagai orang tua kita harus berhati-hati, sebagai anak pun kita harus berhati-hati. Kalau orang tua jangan sampai salah ucap. Kalau anak jangan sampai bikin tingkah yang membuat kedua orang tua bisa lepas kontrol. Jadi ayah ibu hati-hati, anak-anak juga hati-hati. Bagi anak-anak jangan suka membuat jengkel ayah ibunya. Bagi ayah ibunya jangan gampang mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak bisa diralat tetapi mendatangkan mudarat. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Kemudian birrul walidain, perbuatan baik kita kepada kedua orang tua kita, ini menjadi salah satu penyebab bagi Allah apakah dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu diterima permohonan ampunan dan tobatnya atau tidak. Jadi Allah ingin mengampuni kita, Allah ingin menerima atau menolak taubat kita, menunggu bagaimana sikap kedua orang tua kita. Apakah sikap kedua orang tua kita itu senang dengan kita atau tidak? Sehingga anak yang durhaka
meskipun dia minta ampun, meskipun dia bertobat, dia ingin bertobat kepada Allah, kalau urusan dia dengan ayah ibunya belum selesai, maka Allah mempending pengampunan dan penerimaan tobatnya. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Umar. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Faqala, maka laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aznabtu zanban kabiran, aku ini sudah berbuat dosa yang besar. Fahalli min taubati, apakah masih ada taubat untukku? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah berkata kepada laki-laki itu, alaka walidani, apakah kedua orang tuamu masih ada? Qala, laki-laki itu menjawab, la, sudah tidak ada ya Rasulullah. Qala, maka kemudian Rasul mengatakan, falaka kholatun, apakah kamu masih punya makcik dari pihak ibumu? Qala, laki-laki itu menjawab, na'am, iya masih wahai Rasul. Qala, maka kemudian Nabi mengatakan, fabirroha izan, kalau begitu berbuat baiklah kamu kepada makcik dari pihak ibumu itu. Jadi pada saat seseorang bertanya kepada Nabi, saya ini sudah berbuat dosa besar ya Rasulullah, apakah masih ada peluang tobat untuk saya? Nabi tidak menjawab ada atau tidak. Nabi menjawab dalam bentuk bertanya balik. Kedua orang tuamu masih ada? Tidak ada. Makcik dari sebelah ibumu masih ada? Masih. Berbuat baiklah kepada dia. Ini artinya taubat dan permohonan ampunan seorang hamba punya kaitan erat dengan sikap kedua orang tuanya kepada dirinya. Kalau kita masih ada kedua orang tua, ada dosa besar yang kita lakukan, datangi kedua orang tua kita itu, minta kepada kedua orang tua kita itu agar ikut mendoakan kepada Allah terhadap permohonan ampunan dan tobat kita kepada Allah. Jadi orang tua kita ikut bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa anak-anakku. Ya Allah, terimalah tobat-tobat anak-anakku. Di samping sang anak juga bermohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah.
Kalau ayah ibunya sudah tidak ada, dia minta hal itu kepada makcik dari pihak ibunya. Dia minta itu kepada adik kandung perempuan dari mamanya. Kenapa kok makcik dari pihak mama? Saya nggak bisa jawab itu. Karena Nabi nggak menjelaskan. Yang Nabi jelaskan, kalau kau kepingin tobat, kau kepingin permohonan ampunanmu kepada Allah diterima, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapamu. Karena kedua ibu bapamu sudah tidak ada, berbuat baiklah kau kepada makcik dari pihak ibumu. Nabi hanya menjelaskan sampai situ. Dan ini menjadi kata kunci bagi yang masih ada orang tua. Jumpailah orang tua. Bagi yang sudah tidak ada, jumpailah makcik dari pihak mama. Jadi bukan uah, adik mama, bukan kakak mama. Ke situ dulu kita pergi. Minta tolong sama dia. Makcik, tolong doakan saya agar permohonan ampun saya, taubat saya diterima oleh Allah. Makcik minta sama Allah, saya pun minta kepada Allah. Kalau kedua orang tua sudah tidak ada. Nah, ini penting untuk kita pahami. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua itu nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Hal ini merujuk kepada hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Baihaqi dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawain syaikhain kabirain fahuwa fisabilillah. Nabi mengatakan, jika seorang hamba keluar dari rumahnya untuk menghidupi kedua ibu bapanya yang sudah tua, fahuwa fisabilillah, maka dia sedang berjuang di jalan Allah. Jadi kalau ada orang gila perang, bilang sama dia, nggak usah gila perang, bakti saja kau kepada ayah ibumu, kasih makan ayah ibumu, itu nilainya sama dengan berjuang di jalan Allah. Jadi jangan cerita berjuang di jalan Allah kalau ayah ibunya diterlantarkan. Jadi ngopeni orang tua, bakti sama orang tua, itu nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Banyak sahabat yang mau pergi perang, usianya masih sangat belia, ditanya sama Nabi, ayah ibumu mana? Ayah saya udah nggak ada ya Rasul. Ibumu ada, sudah tua, sudah ya Rasul. Nah, pulang kau openi ibumu itu, karena mengopeni ibumu yang sudah tua itu sama dengan berperang di jalan Allah.
Oh, ayah ibu kita kaya, kita untuk apa lagi ngasih sama ayah ibu kita? Meskipun ayah ibu kita kaya, dia tetap merindukan perhatian dari anaknya. Perhatian itulah yang menjadi nilai di sisi Allah. Meskipun ayah kita punya uang miliar, kita hanya memberinya dalam hitungan ratusan ribu. Bukan hitungan ratusan ribu itu yang dinilai. Yang dinilai ada tidak bakti kita kepadanya, peduli kita kepadanya itu ada atau tidak. Beli pisang goreng 10 biji habis dimakan sendiri. Ibunya ndelongop melihat kepingin, tapi karena nggak ditawari oleh anaknya, ya ibunya diam saja. Tapi dalam hatinya dia menangis. Tingkat pisang goreng saja anaknya nggak bisa berbagi sama dia. Apalagi yang diharap kalau begitu. Jadi yang dibutuhkan itu adalah peduli atau tidak, perhatian atau tidak. Bukan besar kecilnya, tapi perhatiannya. Ini yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Oleh karenanya, bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengevaluasi kembali hal-hal yang menyangkut dengan birrul walidain, hal-hal yang menyangkut dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapak ini. Kita yang sudah menjadi ibu bapak, marilah kita tanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita, supaya kalau nanti dia besar, dia bisa bakti kepada kita sebagai kedua orang tuanya. Dan posisi kita sebagai anak, setelah kita memahami bahwa birrul walidain itu bahagian dari kata kunci untuk kita bisa masuk ke surga, maka hati-hatilah kita sebagai anak terhadap kedua orang tua kita. Kejadian-kejadian buruk yang hari ini terlihat di hadapan kita, jangan kita tiru. Ada anak menggugat ayahnya 300 miliar. Oh, ini ide bagus ini. Besok dipakai modus untuk dia menggugat ayahnya juga. Ada lagi anak menggugat ibunya 200 juta gara-gara minta mobil Fortune, tidak dituruti oleh ibunya. Jadi hal-hal buruk seperti itu jangan pernah terlintas ada di dalam pikiran seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Dengan kita belajar agama, kita tahu agama kita mengajarkan adanya konsep birrul walidain, konsep berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ikutilah konsep itu. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga dikarenakan salah satunya ada ridha Allah kepada kita, di mana ridha Allah itu sangat ditentukan oleh ridha kedua orang tua kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama.
Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wallahu alam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.